Shalom Opa dan Oma, Bapak Ibu serta adik-adik sekalian, apa kabarnya? Kiranya sukacita senantiasa ada dalam kehidupan kita. Dan apapun keadaan kita hari ini, kita harus tetap percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa nyata dalam hidup kita. Kita akan memulai doa keluarga saat ini. Untuk itu siapkan hati kita dan bersaat teduh sejenak. Mari kita menyatakan sukacita kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Keesaan 681 ayat 1-3. Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi banduku, ampunilah jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa, berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hingga saat ini. Kami di saat ini mau memulai doa keluarga. Untuk itu Bapa berkati doa keluarga hari ini, berkati firman Tuhan dan hamba Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan di hari ini. Biarlah apa yang kami baca dan kami dengar dapat kami pahami dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, bagaimana kabar kita hari ini? Kiranya tetap sehat, diberikan kekuatan dan selalu sukacita. Kita bersyukur oleh karena kasih Tuhan menyertai kita. Saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 25-32. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Bapak Ibu silakan membuka Alkitab dari Efesus 4 ayat 25-32. Kita akan membaca bersama-sama. Kita mulai dari ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia.
Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sampai di sini bacaan kita. Berbahagia setiap kita yang senantiasa merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari demi hari. Umat yang terkasih, tema kita hari ini adalah saling memaafkan. Tema ini diambil berkaitan kalau esok hari itu saudara-saudara kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, di mana semua orang saling memaafkan. Memang agak berbeda ketika pandemi ini masih berlangsung, dan mungkin saja masih orang takut bersama berjabat tangan memaafkan dari jarak jauh. Tema kita saling memaafkan, tentunya kita juga bersama-sama saudara-saudara kita saling mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, lalu dilanjutkan dengan mohon maaf lahir dan batin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema ini mungkin mudah diucapkan. Memaafkan itu gampang diucapkan, tetapi secara teori saja. Prakteknya bagaimana? Memaafkan orang lain. Dan yang di sini adalah saling memaafkan. Jadi bukan hanya satu pihak, tetapi kedua belah pihak. Saya memaafkan, Anda juga memaafkan. Jadi kita saling bermaaf-maafan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau ada kata-kata saya yang salah selama ini, perbuatan saya yang menyakiti, mohon dimaafkan. Tadi kita sudah mengawali dengan satu pujian, Tuhan, bila hati kawanku terluka oleh tutur kataku, oleh kata-kataku, oleh tindakanku, kiranya Tuhan mengampuni. Jadi mari kita bersama-sama juga saling memaafkan satu dengan yang lain. Efesus yang kita baca hari ini diawali dengan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar kepada orang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ada lagu yang mengatakan, memang lidah tak bertulang. Kata-kata itu gampang diucapkan, juga gampang menyakitkan. Tetapi kata-kata itu juga membuat hati sukacita ketika kita merasakan orang itu berkata baik kepada kita. Tetapi di dalam Efesus ini, hendaklah kita dulu yang memulai berkata benar. Artinya tidak berbohong, tidak menyakiti, tidak memfitnah orang lain. Biar orang lain juga bersukacita oleh setiap kata-kata kita. Janganlah kamu marah. Jadi buanglah dusta, jangan berkata kotor. Yang kedua adalah janganlah kamu marah. Wah, siapa yang tidak pernah marah? Hari ini, kemarinnya lagi, seminggu lalu, 1 bulan yang lalu, jika dihitung, apakah kita tidak pernah marah? Ada sesuatu yang tidak membuat kita senang, ada sesuatu yang mengecewakan, ada sesuatu yang membuat kita sakit hati, maka kita menjadi marah. Marah kepada orang lain, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita. Firman Tuhan katakan, bolehkah kita marah? Boleh, tapi kita lanjutkan, janganlah kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam amarahmu itu. Artinya kita
jangan menjadi orang pendendam. Ketika kita disakiti, pasti kita marah. Secara manusia, mana mungkin orang tidak disakiti tidak marah? Tidak mungkin. Tetapi biarlah amarah itu juga tidak mendendam kita kepada orang lain. Janganlah matahari terbenam amarahmu sampai matahari terbenam. Pak, kalau marahnya kita sore hari, artinya jangan menjadi pendendam. Karena jika kita mendendam, kita akan sakit hati, kita akan kecewa. Janganlah mencuri. Ternyata dari Efesus yang kita baca hari ini ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita. Janganlah kita mencuri, sebab mencuri itu adalah mengingini hak orang lain. Tetapi Alkitab menganjurkan kepada kita, bekerjalah dengan tangan kita. Apa yang kita ingini, capailah dengan pekerjaan kita, bukan mengambil hak orang lain. Korupsi itu adalah juga mencuri, bukan haknya sebetulnya. Tetapi biarlah kita bekerja. Jika kita mengingini sesuatu yang lebih, bekerjalah juga ekstra, supaya kita juga dapat berbagi. Selain kita mendapatkan sesuatu dengan apa yang kita kerjakan, kita juga mampu membagi sesuatu kepada orang lain. Perkataan kotor, buanglah perkataan kotor. Siapa yang tidak pernah menghina orang lain? Atau Bapak Ibu, siapa yang tidak pernah ngerasani orang lain? Karena kita ngerumpi, tidak sengaja kita mencemooh orang. Oh iya orang itu, waduh gini bla 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 bla. Waduh mereka itu seharusnya bla 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 bla. Buanglah perkataan yang tidak baik, yang tidak membangun. Tetapi biarlah kita saling mengatakan sesuatu yang baik kepada sesama kita. Diakhiri dengan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu, mungkin kita sakit hati dengan setiap kata orang. Mungkin kita kecewa dan marah apa yang orang katakan. Mungkin kita tidak senang ketika orang mengkritik kita. Ampunilah, maafkanlah, sehingga kita bersukacita karena Kristus juga telah mengampuni kita. Ramah, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebab Kristus telah mengampuni kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama belajar saling mengampuni. Buanglah dusta. Janganlah matahari terbenam amarahmu. Janganlah mencuri lagi, tetapi bekerjalah sehingga kita juga mampu memberikan kepada orang lain. Janganlah menjadi perkataan kita mengecewakan dan menyakiti orang lain, tetapi biarlah perkataan kita membangun orang lain. Biarlah cinta kasih Kristus kepada kita juga wujudkan cinta kasih Kristus itu kepada sesama kita. Saling memaafkan, saling mengampuni, karena Kristus telah mengampuni kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Selamat malam saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita bersatu di dalam doa untuk pelayanan misi bagi orang-orang yang belum percaya di muka bumi ini. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus,
terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Setiap saat Engkau yang memimpin dan melindungi kami semua. Tuhan, kami datang, kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Layakkanlah kami untuk bisa mengajukan permohonan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk para hamba Tuhan, para pekerja-pekerja di ladang Tuhan, baik di kota besar, kota kecil, di tempat-tempat yang jauh, yang terpencil, dimanapun Engkau menempatkan mereka. Tuhan yang menolong, memelihara, melindungi, mencukupi kebutuhan mereka satu persatu ya Tuhan. Berikanlah kesehatan untuk mereka semua. Berikanlah kepada mereka semua segala sesuatu yang diperlukan, dan Engkau berikanlah Roh-Mu yang penuh dengan hikmat, sehingga mereka bisa mengabarkan firman-Mu dengan benar, dan bisa dimengerti oleh orang-orang yang belum mengenal Engkau. Dengan siapa mereka berbicara, Engkau yang akan menolong mereka satu persatu ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat sampai dan dapat benar-benar masuk ke dalam hati orang-orang ya Tuhan yang belum mengenal Engkau Tuhan Yesus. Karena hanya Engkau sendiri yang bisa merubah hati manusia Tuhan. Bukan manusia, tetapi Engkau yang bekerja ya Tuhan, sehingga Engkau panggil mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk gereja-Mu. Gereja-Mu adalah anak-anak Tuhan. Kami semua adalah gereja-Mu ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, Engkau tolong supaya iman percaya kami setiap hari semakin bertumbuh. Kami semakin taat di dalam membaca firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan, dari dalam hati kami, dari dalam Alkitab yang kami baca. Engkau tolong berikan hikmat kebijaksanaan-Mu sehingga gereja-Mu, anak-anak Tuhan semua bisa lebih mengerti dan mendalami ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk pelayanan pembuatan Alkitab di dalam bahasa-bahasa suku terasing di tempat-tempat yang terpencil Tuhan. Engkau tahu betapa mereka merindukan Tuhan, memiliki Alkitab yang bisa mereka mengerti di dalam bahasa mereka sendiri. Tolong para pekerja-Mu yang menerjemahkan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan hikmat daripada-Mu ya Tuhan, kecerdasan, kesabaran, sehingga firman-Mu bisa diterjemahkan, bisa dimengerti oleh semakin banyak orang di muka bumi ini ya Tuhan. Kami menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali, pada saat semua orang sudah bisa membaca, mendengarkan firman Tuhan dalam bahasa masing-masing. Dengar seru doa kami ya Tuhan. Tolonglah kami semua seisi dunia ini ya Tuhan. Tolong mereka yang terkena COVID, Engkau tolong.
para pekerja-pekerja, Engkau tolong mereka yang ada di frontliner, di garis depan Tuhan. Engkau tolong semuanya satu persatu. Juga Engkau tolong agar semuanya dapat taat menggunakan masker, mencuci tangan, tidak berkerumun Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, dengar seru doa kami. Ampunilah dosa umat manusia di muka bumi ini ya Tuhan. Kami sering kali mendukakan hati-Mu dengan tingkah laku kami mengotori dunia ini. Ampuni kami semua ya Tuhan. Tolong agar pandemi ini bisa cepat berlalu. Sembuhkan mereka yang sakit. Tolong agar semakin banyak orang yang sadar dan mau untuk disuntik, divaksin. Terima kasih ya Tuhan. Dengar seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang... Umat Tuhan yang terkasih, kita akhiri doa keluarga saat ini. Kiranya doa keluarga saat ini dapat menjadi penuntun dan pelita dalam kehidupan kita, dan apapun yang kita rasakan ya saat ini, kiranya sukacita senantiasa ada dalam hidup kita, dan kita harus tetap percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa nyata dan menyertai kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi dengan menyanyikan lagu Kidung Keesaan 352 ayat 1-3. Kasih Tuhan Yesus. Tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam terterpi. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Iman dan harapan, kasih yang benar, dari ketiganya kasih terbesar. Kasih itu sabar, Ia suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang terutama kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami, senantiasa berseri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
ketika kasih Tuhan Yesus tidak bertepi, lebar, panjang, dan dalam, siapa yang dapat mengukur? Tidak ada seorang pun yang mampu mengukur kasih Tuhan ketika Tuhan memberikan nyawanya untuk kita. Saling memaafkan, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Kasih itu sabar, ia suka memberi, tidak memegahkan diri, dan tidak mengenal dengki. Begitulah pujian yang baru kita nyanyikan. Kiranya pujian itu kita hayati untuk melakukan dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan mengatakan, ampunilah, sebab Kristus telah mengampuni kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, melalui hari-hari kita, tangan kasih-Nya menuntun kita untuk kita menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.